Kemudian ini untuk arterinya tadi sudah tahu ya, dan ini adalah nervus opticus. Itu adalah nervus yang bertanggung jawab terhadap penglihatan. Oke, ini tadi sudah dijelaskan juga ya, kalau semisal cahayanya gelap, maka pastinya pupil itu akan melebar karena kita kan berusaha untuk menangkap cahaya yang minimal itu dengan sebanyak mungkin gitu. Nah, tapi kalau misalnya cahayanya terang, pupil itu akan mengecil gitu ya. Oke. Kemudian untuk telinga sendiri, ini tadi kalian sudah jelaskan ya, yang paling penting itu sebenarnya telinga itu terbagi jadi tiga bagian itu kan ya. Ada telinga luar, tengah maupun dalam. Nah, untuk telinga luar dan telinga dalam itu fungsinya untuk konduksi gitu. Jadi untuk penghantaran suara. Nah, sedangkan untuk telinga yang bagian dalam itu dia fungsinya itu untuk fungsi ini ya, mekanisme penghantaran suara menuju saraf gitu. Jadi fungsi sensorik. Jadi kan ini kan penghantaran ini sistem konduksi ini kan dia akan melewati yang namanya telinga luar gitu ya, kemudian akan menggetarkan yang namanya membran timpani. Dia kan awalnya kan dari gaya getar gitu ya, gaya gerak suara itu ada energi suara, kemudian dirubah menjadi energi getaran. Di situ akan menggetarkan tiga namanya osikula aditiva. Jadi tulang paling kecil yang ada di tubuh kita tuh letaknya ada di bagian telinga kita, telinga dalam ini ya, di dalam cavitas timpani. Nah, ini namanya adalah malleus, incus, dan stapes. Dia nanti akan bergetar, kemudian getaran tersebut akan menggetarkan endolimfe yang ada di koklea maupun di em, ini tuh namanya kanalis semicircularis ini ya. Ini. Nah, untuk pendengaran itu dia yang bertanggung jawab itu yaitu adalah koklea. Sedangkan untuk keseimbangan yang bertanggung jawab itu yaitu adalah kanalis semicircularis ini atau saluran setengah lingkaran. Jadi oleh karena itu di telinga itu makanya kalian kok ada istilah vertigo gitu ya. Vertigo itu biasanya mulai itu tinnitus. Awalnya itu kayak berdengung, tiba-tiba pusing gitu ya. Nah, karena di dalam telinga kita, selain ada sistem saraf yang bertanggung jawab untuk menangkap suara, itu juga ada yang mengatur keseimbangan. Oleh karena itu, nervusnya itu ada dua nih ya. Ada nervus cochlearis atau saraf koklea dan ada saraf vestibularis. Nah, saraf koklea ini nanti bertanggung jawab untuk menangkap suara, sedangkan kalau saraf vestibularis itu untuk fungsi keseimbangan. Tuh. Oke, ini next ya. Ini tadi mungkin sudah ya secara umum tadi yang paling penting kalian ketahui ini auricula dia akan menangkap suara yang akan diteruskan di dalam eh, ini ya canalis auditorius meatus acousticus externus ini namanya. Nah, kemudian nanti dia akan menggetarkan membrana timpani, lalu akan menggetarkan malleus, incus dan stapes, kemudian akan menggetarkan endolimfe yang nanti menggetarkan sel-sel rambut yang ada di koklea maupun di kanalis semicircularis. Lalu tadi kalau semisal ada kotoran, kenapa terjadi penurunan suara? Ya karena memang terjadi suatu tuli konduksi istilahnya. Jadi kan tuli itu secara umum terbagi jadi dua orang tuli. Bisa karena adanya sumbatan atau gangguan ini ya, gangguan penyaluran suara, atau bisa juga karena sensori neural. Jadi memang sarafnya yang rusak gitu. Jadi kalau misalnya sumbatannya hilang ya nanti dia akan kembali lagi atau semisal ada pengapuran pada tulang malleus incustapes nih dia juga termasuk namanya tuli konduksi karena dia tidak bisa bergetar dengan baik gitu. Nah, ini yang paling penting juga ada yang namanya tuba eustachius yaitu dia menghubungkan dengan tenggorokan kita. Jadi saluran telinga itu dia berhubungan sama tenggorokan. Oleh karena itu kalau misalnya kalian anak kecil itu kenapa sih kok sering sekali misalnya dia harus segera diobati ketika mereka eh, terkena ISPA gitu ya, infeksi saluran nafas atas itu harus segera diobati karena ketika dia pilek terus-terusan dan akhirnya terjadi suatu infeksi bakteri di hidung dan kemudian dia kan bisa menyebabkan infeksi pada daerah tenggorokan juga. Nah, ini infeksi ini bisa berjalan melalui saluran eustasi ini menuju ke telinga. Nah, nanti semisal terjadi suatu infeksi pada telinga, ini kan ada mukosanya ya di dalam kavitas timpani ini. Nanti mukosanya itu akan membengkak, lalu dia akan mengeluarkan nanah di sekitarnya itu. Nah, nanti di sini akan terjadi suatu tumpukan nanah. Nah, semisal nanah ini tidak segera diirigasi, nanti dia akan menyebabkan membrana timpani ini akan pecah. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kenapa kok orang yang anak kecil tuh sering ya mungkin dia awalnya pilek, terus tiba-tiba keluar cairan dari telinga. Nah, ini curiga infeksinya sudah sampai ke telinga.
sehingga dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Oleh karena itu kita harus memberi edukasi juga kalau misalnya adik-adik tahu ya, mungkin ada adik atau mungkin keponakan yang mungkin dia punya ISPA, nah sebaiknya segera ditangani. Khawatirnya terjadi infeksi bakteri, menyebar ke telinga dan menyebabkan robeknya gendang telinga. Nah, kalau semisal gendang telinganya robek itu dia bisa sembuh, bisa kayak menutup tergantung besar robekannya. Kalau semisal kecil ya dia bisa menutup begitu saja. Tapi kalau semisalnya dia robeknya besar dan kemudian di lokasi yang memang susah untuk terjadinya regenerasi, nah nanti ya tetap dia bolong. Jadi nanti fungsi pendengarannya akan menurun kayak gitu. Kemudian ini sudah. Next, untuk hidung, ini yang paling penting yang kalian ketahui untuk fungsi sensorik, untuk saraf yang menginervasi yaitu adalah olfaktorik. Dan dia itu letaknya ada di bagian yang saya tunjuk ini. Jadi ini adalah bagian dari os frontalis dan os ethmoidalis ya. Nanti di sini dia akan ada suatu lubang-lubang namanya foramina lamina cribosa gitu ya. Nanti dia akan masuk si nervus olfactoris itu. Jadi fili-fili, jadi kayak serabut-serabut kecil dari nervus olfactoris itu akan masuk ke dalam dan nanti dia akan menangkap dari pangsang bau yang masuk ke dalam hidung gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu kalian ketahui di sini tuh terdapat banyak sinus gitu ya, sinus. Jadi ini sinus frontalis itu sesuai dengan letak tulangnya gitu. Nah, sinus ini terletak di os frontalis, di tulang frontalis, maka namanya sinus frontalis. Lalu ada namanya sinus maxillaris. Jadi sinus yang paling besar di area wajah kita itu yaitu adalah sinus maxillaris ini, di mana dia itu yang sering mengalami infeksi juga. Mengapa sering mengalami infeksi? Karena biasanya infeksi pada sinus itu dia sifatnya juga ini ya, infeksinya itu antar jaringan gitu. Jadi sinus maxillaris itu sangat dekat dengan area gigi gitu. Jadi hati-hati juga kalau misalnya kalian punya gigi berlubang atau saudara kalian punya gigi berlubang, nah itu harus segera ditangani juga. Karena jika terjadi infeksi bakteri di gigi tersebut dan tidak ditangani, nah nanti menyeberang, dia bisa menyebar ke sinus kita. Jadi bisa terjadi sinusitis. Atau semisal sering terjadi rinitis itu ya, infeksi pada hidung atau mungkin ISPA yang berulang gitu ya. Nah, nanti dia akan berubah menjadi rinitis bakteri, kemudian atau virus. Nah, nanti dia juga bisa menyebar ke sinus juga sehingga menyebabkan sinusitis. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh kayak menyepelekan gitu ya infeksi-infeksi yang mungkin oh ini pilek biasa, flu biasa kayak gitu. Nah, ketika kalian kok udah demam lebih dari 3 hari atau tidak membaik flu-nya lebih dari 3 hari, nah sebaiknya segera ini ya berobat karena kalau misal sudah ke arah bakteri, nah itu segera membutuhkan antibiotik sehingga nanti tidak menyebar ke lokasi yang lain gitu. Nah, kemudian ini juga kalau kalian lihat bahwa anatomi dinding luar kita tuh bagian luarnya itu adalah tulang rawan, tapi di bagian dalamnya tuh tulang padat gitu. Jadi hati-hati juga kalau kalian nonjok teman, kenapa kok dia bisa gampang fraktur gitu ya, gampang mengalami mimisan. Nah, karena memang pada bagian pembatas hidung kita itu tuh ada anyaman dari pembuluh-pembuluh darah kecil namanya plexus Kieselbach. Nah, itu adalah lokasi di mana kalau semisal terjadi suatu benturan maka bisa terjadi mimisan gitu ya, dan ini rawan patah gitu. Makanya kalau misalnya obat tuh kayak petinju-petinju tuh kayaknya pakai pelindung kan, pakai pelindung untuk hidungnya, jadi nanti untuk mencegah ada cedera ini tuh. Kemudian ini kok ini konka ya biasanya dia akan bisa membengkak gitu, bisa membengkak ketika kondisi infeksi pada hidung, dia bisa membengkak makanya hidung kalian bisa tersumbat gitu. Oleh karena itu kenapa kok orang pilek itu kok nggak bisa membau gitu ya, karena memang mukosa pada hidung itu dia lagi mengalami udem atau membengkak sehingga dia itu mengurangi sensitivitas dari saraf olfaktorius tadi untuk menangkap bau gitu. Karena kan lendirnya banyak, mukosanya membengkak sehingga menutupi dari bagian serabut-serabut saraf olfaktorius untuk menangkap bau gitu. Sehingga sensitivitas dari sarafnya berkurang. Kemudian ini sinusnya tadi sudah persarafannya ini ya kalau untuk olfaktorius itu untuk penciumannya. Jadi
penghidunya itu olfaktorius, tapi kalau trigeminus itu nyeri. Jadi semisal kalian ditonjok terus berdarah, hidungnya sakit sekali. Nah, itu yang rasa nyeri itu muncul dari si trigeminus ini, bukan si olfaktorius. Jadi olfaktorius ini untuk pembaunya, trigeminus itu adalah nyerinya. Ini ya. Oke. Terus ini sudah, ini ya tadi yang saya bilang villi olfaktoria yang akhirnya nanti dia akan masuk ke bulbus olfaktorius dan masuk ke dalam otot. Terus anatomi lidah ini tadi juga sudah untuk papil-papil ini sebenarnya ini tergantung bentuk ya. Villi berarti dia bentuknya kayak villi-villi fungi bentuknya kayak jamur, circumvallata itu bentuknya sirkum kan melingkar gitu ya. Itu foliata tuh bentuknya kayak lipatan-lipatan. Jadi ini berdasarkan bentuknya gitu. Terus untuk, nah yang paling penting, ini tadi sudah ya, untuk apex itu bagian ujung, radix itu bagian pangkal, korpus itu bagian badannya gitu. Kemudian nah, ini sebenarnya otot-otot kalau di kedokteran ini harus hafal. Cuma kalau untuk kalian ya nice to know ya. Kalau semisal otot lidah itu sebenarnya hanya dibagi jadi dua bagian. Ada otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik itu adalah otot yang membentuk dari lidah itu. Jadi kalau misalnya kalian kan mau kurban ya, besok coba lihat tuh lidah dari sapi atau lidah kambing. Itu kalau misalnya kalian potong itu kan bagian dalamnya ada ototnya. Nah, itu adalah otot intrinsik. Nah, lalu apa yang dimaksud otot ekstrinsik? Otot ekstrinsik itu adalah otot-otot yang menghubungkan antara lidah ke struktur sekitarnya sehingga dia posisinya bisa stabil. Kan lidah kita tuh kan bisa bergerak. Misalnya kalian bisa menjulurkan lidah, terus lidah kalian bisa melipat, bisa membentuk huruf U. Nah, itu adalah kontraksi dari otot intrinsik lidah. Nah, tapi ada juga otot-otot yang ada di luarnya, itu yang fungsinya juga bisa ya, kayak mengeluarkan lidah, memasukkan kembali, kemudian untuk fiksator dari lidah, nah namanya adalah otot-otot ekstrinsik gitu. Nah, ini makanya namanya kok genioglossus, berarti dia itu menghubungkan antara lidah sama eh, apa genium di os maxilla gitu. Kemudian hyoglossus, berarti dia menghubungkan antara lidah sama os hyoid gitu. Nah, kemudian stiloglossus dia akan menghubungkan ke processus styloideus. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga ada osioid itu adalah tulang lidah. Jadi kalau dibilang lidah tak bertulang, sebenarnya lidah tuh punya tulang gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena radiks dari lidah itu dia melekat pada os hyoid itu. Nah, os hyoid itu letaknya ada di bagian leher kita gitu ya. Nah, ini adalah osioideum. Ini nah ada namanya otot namanya eh, hyoglossus. Nah, itu dia menghubungkan antara osioid ke lidah. Kemudian vaskularisasi tadi arteri lingualis, oke. Nah, mungkin yang perlu kalian ketahui, jadi lidah itu unik, sangat unik karena dia itu punya tiga sistem persarafan. Untuk gerakan dia oleh motorik ya, persarafan motorik itu oleh nervus hipoglossus, betul ya. Untuk gerakan lidah itu oleh nervus hipoglossus. Namun dia untuk fungsi pengecap dan fungsi nyeri itu berbeda. Saya mau tanya, kok kalian makan pedes itu sebenarnya sensasi yang didapat lidah itu apa? Sensasi rasa atau sensasi nyeri? Kalau kalian makan pedes, Nyeri dokter. Nyeri iya dok. nyeri. Jadi makanya di sini siapa yang suka pedes, berarti kalian suka membuat nyeri tubuh kalian ya. Jadi betul pedas itu adalah sensasi nyeri. Dia bukan rasanya pedas itu bukan, tapi pedas itu membuat nyeri dan yang menerima itu adalah si nervus lingualis ini. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya sensasi rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asin, nah itu yang menangkap itu namanya nervus facialis itu. Jadi beda saraf gitu. Dan uniknya bagian lidah itu terbagi jadi tiga bagian gitu ya. Jadi ada dua pertigaan depan, sepertiga belakang, lalu ada pangkal lidah gitu. Nah, kalau misalnya yang tadi bagian depan itu tadi fungsi nyerinya itu si nervus lingualis tadi. Nervus lingualis itu cabang dari nervus trigeminus. Nah, kalau untuk fungsi rasanya itu adalah si nervus facialis. Nah, kemudian di bagian sepertiga belakang itu sama-sama oleh nervus glossopharyngeus itu ya. Itu nervus kesembilan. Dan kalau untuk yang pangkal lidahnya itu sama-sama nervus vagus. Nah, itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Tadi untuk selain itu kayaknya udah terjawab semua. Ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Oh ya, Sari Ramadhani mau bertanya? Iya, dokter, saya izin bertanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dokter. Saya izin bertanya, saya kalau setelah renang itu biasanya kan kupingnya kemasukan air, tapi setelah 24 jam kupingnya udah normal lagi. Nah, itu Mm-mm. sebenarnya air yang ada di dalam kuping itu eh, memang keluar sendiri atau mengering di dalam telinga itu, Bu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Sari. Jadi sebenarnya ya telinga itu berarti kalau semisal gendang telinga kita masih utuh, berarti ketika dia masuk ke dalam, dia tuh akan tertahan. Cuma sampai di saluran telinga luar tadi aja gitu. Jadi nggak akan bakal masuk sampai ke, tadi kan ada tulang ya, ada malleus incustapes, kemudian masuk ke dalam rumah rumah siput koklea itu ya, itu nggak akan masuk ke dalam sana. Jadi dia cuma tertahan di dalam saluran telinga luar. Nah, nanti tergantung telinga kita dalam keadaan yang bersih atau ada serumen. Semisal ada serumen, nah itu air tadi bisa tertahan oleh serumen tersebut gitu. Oleh karena itu kadang kan kita habis renang, nah itu kan kita kemasukan air tuh pasti ya. Kalian bisa coba caranya kalau misalnya kalian pengen mengeluarkan, caranya itu kita tarik telinga kita ke atas sama ke belakang gini. Karena dengan posisi seperti ini itu membuat telinga kita itu posisinya lurus. Karena kalau kalian ingat di gambar tadi kan bentuknya seperti huruf S ya. Tapi dengan cara kita menarik ke arah atas dan ke belakang itu akan membuat telinga kita lurus. Jadi kalau kalian habis keramas kemasukan, kalian tarik aja posisinya seperti itu lalu kalian miringkan ke bawah. Nah, nanti pasti dia akan ngalir itu. Kalau semisal telinga kalian bersih dan gendang telinganya masih utuh. Tapi kalau semisal telinga kalian ada serumen, nah bisa aja airnya itu tertahan di dalam situ. Jadi kalau kalian kadang kok ngerasanya masih penuh, nggak mau keluar, nah mungkin ada serumennya kayak gitu. Tapi biasanya nanti kalian waktu tidur miringin aja, nanti dia kan pasti akan ngerasa kayak ada jalan gitu, airnya jalan keluar gitu. Kalau membran timpani kalian masih intak, nah kalau misalnya membran timpani kalian pernah pecah dan masih berlubang, nah ini harus hati-hati. Kalian harus pakai pelindung telinga kalau berenang karena air itu bisa menginfeksi sampai masuk ke dalam ya ke telinga tengah maupun telinga dalam kita kayak gitu. Gitu. Baik, terima kasih, Bu Dokter. Iya. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya. Semoga jadi kalau saya sih nggak menuntut ke kalian hafal gitu ya untuk anatomi itu tidak menuntut untuk hafal, tapi kalian setidaknya tahu tubuh kalian itu seperti apa strukturnya sehingga nanti kalau misalnya kalian bisa mengedukasi pasien terkait gizi, nah kalian bisa punya gambaran gitu ya. Atau setidaknya kalian pernah dengar nih, oh struktur ini pernah dengar, nah kalian bisa refresh lebih cepat gitu ya. Dan setidaknya kalian bisa tahu tuh tadi kayak makna-makna klinisnya ya. Jadi kalau ada manfaatnya lah, misalnya kayak kalian tahu oh supaya telinga kita aman saat berenang atau mungkin kalau lagi flu ternyata resikonya seperti ini ya. Nah, itu bisa kalian aplikasikan di kehidupan. Gitu ya. Mungkin sekian dari kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih tadi kelompok 6A dan 6B telah presentasi dan melakukan tanya jawab. Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa memperhatikan dan menangkap ilmunya ya dikit-dikit gitu. Mungkin sekian ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih dokter. Terima kasih Izin dokter. lift ya.